Shalom saudara. Saudara, selama ini banyak dari kita yang sebetulnya menghabiskan waktu banyak di luar rumah, baik di kantor atau di toko. Bagi para mahasiswa berarti banyak menghabiskan waktu berada di kampus dengan berbagai kegiatan. Bahkan anak-anak sekolah juga banyak sekali berada di luar rumah. Mereka ada di sekolah, mereka pergi ke tempat les. Dan kita semua juga banyak sekali pergi untuk bersosialisasi dengan teman. Kita pergi shopping, kita pergi nongkrong di kafe. Ada banyak kegiatan saudara yang membuat kita selama ini sibuk berada di luar rumah. Nah, kalau kita mau hitung, saudara, mungkin waktu di mana seluruh anggota keluarga ada bersama-sama di rumah dan bertemu mungkin hanya sekitar 2-5 jam per hari. Dan situasi yang kita hadapi sore hari ini membuat semua itu tiba-tiba berubah. Selama kurang lebih 1,5 bulan ini, saudara, semua kegiatan di luar rumah menjadi tidak ada. Karena belajar, bekerja, kita berjualan, rapat, bahkan ngobrol dengan teman, semua kita lakukan di rumah. Maka saudara, rumah yang tadinya hanya ramai pada waktu pagi atau malam, sekarang ramai terus-menerus. Nah, bagi anak-anak remaja dan pemuda itu berarti mereka terus-terusan harus berhadapan dengan orang tua mereka. Bagi para orang tua, itu berarti juga harus terus-terusan berhadapan dengan anak-anak. Dan suami berhadapan dengan istri, istri bertemu dengan suami, terus-menerus seperti itu. Saudara, apakah keadaan seperti ini baik? Saudara, ini saya kira sangat tergantung kepada relasi keluarga kita masing-masing. Kalau kita biasa ngobrol dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua, maka tidak banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Malah mungkin kita bersyukur untuk waktu yang lebih banyak bisa bersama dengan mereka. Saudara, tetapi kalau relasi keluarga kita kurang baik, saudara, maka ini mungkin menjadi masa yang sangat tidak nyaman bagi setiap kita. Saya tahu saudara bahwa tidak ada solusi yang sederhana untuk ini. Karena renggangnya komunikasi, banyaknya kesalahpahaman atau mungkin kepahitan di dalam keluarga, itu bukan terjadi di dalam satu malam, tetapi sesuatu yang mungkin sudah menumpuk selama bertahun-tahun lamanya. Maka tidak ada solusi yang sederhana. Tetapi saya ingin berkata begini, Tuhan tidak pernah mau kita terus-menerus berada di tempat yang sama. Tuhan selalu mau kita bertumbuh. Tuhan selalu mau mengubah kita, melihat Dia lebih jelas, mengasihi Dia lebih sungguh, mengikut Dia dengan lebih dekat. Maka saudara, tidak ada yang namanya berjalan di tempat di dalam kita mengikut Tuhan. Demikian pula di dalam relasi keluarga. Saudara, tidak ada perubahan yang instan memang. Relasi yang kurang baik tidak akan bisa berubah dalam sekejap menjadi baik. Tetapi saudara, itu tidak berarti bahwa tidak mungkin ada perubahan sama sekali. Tidak berarti seperti itu. Ada Tuhan yang bukan saja bisa menolong, tetapi Dia mau terus mengubah kita. Saudara, maka kalau relasi keluargamu sangat baik, bersyukurlah untuk itu. Dan mari berpikir bagaimana keluargamu melayani Tuhan lebih lagi. Mungkin sekeluarga bisa mendoakan atau menyampaikan Injil kepada orang tertentu. Mungkin sekeluarga bisa membuat proyek pelayanan bersama-sama, atau hal-hal yang lainnya yang bisa dilakukan. Nah, kalau relasi keluargamu baik tetapi jarang saling membangun di dalam iman, maka ini saatnya untuk mulai melakukannya. Saudara bisa mulai dengan ibadah keluarga sederhana lewat gerakan doa 714, atau saudara mulai dengan sederhana selalu makan bersama dan bergantian memimpin doa di sana. Atau saudara bisa memulai percakapan rohani di dalam keluargamu tentang Alkitab, tentang pengalaman dengan Tuhan. Atau ketika saudara membicarakan ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan, doakan bersama-sama di dalam keluargamu. Saudara, kalau relasi keluargamu kurang baik, mungkin antara suami atau istri, saudara mulailah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suami, kasihilah istrimu. Tunjukkan kasihmu. Buat istrimu merasa aman dan nyaman bahwa dia dikasihi olehmu. Para istri, hormatilah suamimu, dukung dia, hormati dia, puji dia, tempatkan dia sebagai kepala keluarga bagi dirimu dan juga bagi anak-anakmu. Mulailah belajar mengampuni segala kesalahannya. Atau kalau relasi kurang baik dengan anak atau orang tua, mulailah doakan mereka lebih sering, mulai merendahkan diri, berbicara dengan baik, mulai menunjukkan kasih kepada mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah mau
kita terus berada di tempat yang sama. Dan jangan biarkan relasi keluarga kita berjalan di tempat. Apakah saudara semua yang kita lakukan itu akan dengan cepat mengubah keluarga kita menjadi lebih baik? Saya berharap seperti itu, tetapi saya kira juga tidak semudah itu. Ketika kita mencoba memperbaiki relasi, sangat mungkin pihak lain tidak meresponi dengan baik. Saudara, tidak mudah untuk mengasihi orang. Tetapi mari kita ingat, bukankah juga tidak mudah untuk mengasihi kita? Dan bukankah juga sangat tidak mudah untuk Tuhan mengasihi kita? Kita sering berontak kepada Tuhan, kita sering menyakiti hati Tuhan, dan harga yang harus dibayar untuk mengasihi kita adalah Tuhan mati di kayu salib. Saudara, mengasihi tidak pernah mudah. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita punya modalnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah latihan mengasihi dengan modal itu, dengan kasih Tuhan itu, sehingga otot-otot kasih kita bertumbuh. Saudara, mari kita mulai berlatih. Dan latihan tidak pernah enak. Saudara, mari jadikan momen yang tidak nyaman ini menjadi satu langkah awal, atau bahkan mungkin beberapa langkah besar untuk berubah. Sekali lagi, saudara, Tuhan tidak pernah mau kita terus-menerus berada di tempat yang sama. Dan jangan biarkan relasi keluarga kita berjalan di tempat. Tuhan memberkati keluarga kita.